Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devini Triana Suci. Saya dari kelas KPIB semester 4. Saya akan mereview modul manajemen penyiaran. Kali ini yang saya akan bahas adalah modul 5, yaitu manajemen media massa. Manajemen media massa yakni bagaimana kita dapat memanage suatu perusahaan media supaya dapat berkembang serta tercapai visi dan misi dari perusahaan media tersebut. Tanpa adanya manajemen, perusahaan media tersebut tidak terstruktur dan lebih sulit untuk mencapai visi dan misinya. Kemudian, dalam manajemen media massa terdapat 4 bidang manajemen yang sangat berpengaruh pada organisasi media massa tersebut. Keempat bidang tersebut yakni manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia. Satu organisasi hanya bisa berjalan dengan baik bila memiliki sumber daya manusia yang baik yang dikelola dengan baik pula. Salah satu bagian penting dari kajian terhadap organisasi adalah bagaimana manusia dipandang oleh organisasi. Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam mengelola sumber daya manusia organisasi. Dalam manajemen sumber daya manusia ini, kita akan melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya manusia. Penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut akan terlihat misalnya dalam membuat peta kebutuhan organisasi atas kualifikasi sumber daya manusia, sehingga akan dilakukan peningkatan kualifikasi melalui pelatihan dan atau perekrutan sumber daya manusia. Fungsi pengorganisasian dilakukan agar sumber daya manusia yang dimiliki itu ditempatkan pada bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Penggerakan sumber daya manusia dilakukan dengan memotivasi dan memimpin agar dilaksanakan kegiatan produktif yang akan terlihat, misalnya dari sistem penggajian dan penghargaan. Fungsi-fungsi pokok manajemen sumber daya manusia meliputi rekrutmen, kompensasi, evaluasi dan manajemen kinerja, promosi, pengelolaan relasi, dan perencanaan sumber daya manusia. Setelah melakukan rekrutmen, biasanya akan dilakukan masa orientasi pada pegawai baru atau dilakukan pelatihan. Selanjutnya, fungsi evaluasi dan manajemen kinerja pegawai, sehingga hasilnya adalah melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja yang dinamakan pelatihan dalam jabatan. Fungsi-fungsi utama dalam manajemen sumber daya manusia yang digambarkan sebagai proses dari penerimaan pegawai hingga pegawai tersebut pensiun dicatat dalam manajemen data sumber daya manusia. Di dalam proses tersebut ada penerimaan, pendidikan, dan pelatihan, dan akhirnya pemberhentian pegawai karena masuk usia pensiun atau pegawai tersebut mengundurkan diri. Lalu yang kedua ada manajemen produksi media massa. Prinsip manajemen produksi adalah menghasilkan produk secara efektif dan efisien, agar produk tersebut bisa dihasilkan dengan efektif dan efisien serta bermutu. Kita melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian secara cermat sehingga akan bisa dihasilkan produk yang sesuai dengan harapan pelanggannya. Manajemen produksi yang di dalamnya ada manajemen operasi dilakukan untuk perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengadilan dalam menghasilkan produk. Dalam produksi ini dibedakan antara sumber daya internal dan sumber daya eksternal organisasi. Dalam konteks media massa cetak, produksi menggunakan sumber daya internal, misalnya dana dan sumber daya manusia. Namun, juga menggunakan sumber daya eksternal seperti kertas dan tinta untuk percetakan media tersebut. Lalu yang ketiga ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Manajemen keuangan dapat juga diartikan sebagai seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan, yaitu harga di mana calon pembeli siap atau bersedia membayarnya jika suatu perusahaan menjualnya.
ada dua fungsi pokok, yaitu mendapatkan dan mengalokasikan penggunaan dana. Dana itu diperoleh bisa dari pemegang saham, sumbangan masyarakat, atau pinjaman bank. Semua dana tersebut tentu saja harus dialokasikan dengan baik sehingga dana yang tersedia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menunjang proses produksi. Dalam kegiatan kesehariannya, manajemen keuangan akan banyak berkenaan dengan pengambilan keputusan dalam bidang keuangan. Keputusan yang biasanya diambil dalam manajemen keuangan pada dasarnya ada 3 keputusan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Tugas pokok manajemen keuangan adalah memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya. Di sini kita bertemu dengan prinsip dasar ekonomi, yaitu menggunakan biaya seminimal mungkin untuk memperoleh laba sebesar mungkin. Tentu saja tugas-tugas pokok dalam manajemen keuangan itu hanya akan bisa dijalankan bila manajemen keuangan suatu organisasi menjalankan tugas-tugas utama manajemen keuangan. Tugas utama manajemen keuangan adalah peramalan dan perencanaan, keputusan investasi dan pembiayaan, pengkoordinasian dan pengendalian, serta interaksi dengan pasar modal. Dalam manajemen keuangan ini biasanya akan dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu bendahara dan controller. Bendahara menjalankan fungsi antara lain manajemen kas, manajemen dividen, dan hubungan dengan investor. Sedangkan controller menjalankan tugas untuk akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Lalu yang keempat ada manajemen pemasaran. Pemasaran berbeda dengan penjualan. Pemasaran berorientasi pada pelanggan, sehingga melalui pemasaran kita memberi nilai produk yang disebut sebagai sesuatu yang membantu menyelesaikan permasalahan atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Berbeda dengan pemasaran yang berorientasi pada pelanggan, penjualan merupakan kegiatan yang berorientasi pada produk atau organisasi yang menghasilkan produk tersebut. Ada 3 lingkungan yang akan mempengaruhi kegiatan pemasaran, yaitu lingkungan makro, yang di dalamnya ada faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, kultural, dan teknologi. Ada lingkungan mikro, yaitu lingkungan yang akan mempengaruhi langsung pada organisasi dan produk yang dihasilkannya, yaitu konsumen, pemasok, dan stakeholder. Setelah itu ada lingkungan internal, yaitu lingkungan di dalam organisasi sendiri yang meliputi manusia, uang, mesin, material, dan pasar. Kita memulai kegiatan pemasaran dengan melakukan analisis atas lingkungan pemasaran. Analisis lingkungan pemasaran itu dilakukan dengan menganalisis lingkungan-lingkungan, kemudian memusatkan perhatian pada upaya melahirkan nilai baru pada produk yang dihasilkan organisasi. Selanjutnya kita bisa juga menggunakan apa yang dinamakan sebagai jam strategi. Lalu bagaimana kita melakukan pengendalian dalam kegiatan pemasaran? Seperti kita tahu, strategi yang kita pilih akan ditetapkan pada tahap perencanaan pemasaran yang kemudian dijabarkan ke dalam pengorganisasi dan pergerakan pemasaran. Tentu saja semua fungsi manajemen seperti yang sudah kita ketahui, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian semuanya dijalankan dalam kegiatan pemasaran. Kini kita memfokuskan pada kegiatan pengendalian dalam manajemen pemasaran. Dalam melakukan pengendalian pemasaran, pegangan kita tentunya adalah tujuan yang sudah kita tetapkan. Misalnya tujuan pemasaran yang dilakukan suatu media elektronika adalah meningkatkan pendapatan yang lebih besar dari penjualan, waktu untuk iklan, atau untuk media cetak meningkatkan pendapatan dari pemasaran ruang untuk iklan. Berdasarkan hasil analisis lingkungan pemasaran itu, kita bisa menetapkan strategi pemasaran yang akan dilakukan. Ada beberapa pilihan strategi yang bisa kita gunakan, yaitu jam strategi atau strategi lama dan baru. Di samping itu, dalam manajemen pemasaran juga perlu dilakukan pemosisian produk. Pemosisian itu dilakukan dengan pertama kali menyusun peta positioning. Tak kalah pentingnya juga melakukan pengendalian pemasaran yang langkah-langkahnya adalah penetapan tujuan, penentuan standar,
pembandingan hasil dan standar, dan melakukan koreksi dan pembaruan. Itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen media massa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.